Kalender Sabtu 22 Maret 2025. Pada hari ini kembali lagi seperti biasanya saya mempelaporkan hukum, perkembangan, pengalaman perkara supernatural yang memfokuskan ataupun mensengajakan saya secara beramai-ramai ataupun bergerombolan tidak ketahuan identitasnya. Untuk pada pagi hari ini menyatakan tentang status riwayat perorangan dari para tersangka ataupun pelaku tersebut. Mereka ini menyatakan termasuk kalangan yang sungguhnya beriwayat catatan kriminal hukum, pernah masuk penjara ataupun juga pertemanan yang tidak seharusnya ada di antara pergaulan. Yang mana nama Irwan Kornel menyatakan tidak tahu menahu sungguhnya, kurang informasi sungguhnya. Nah, akibatnya ya berkawan-kawan aja, konteksnya menyatakan demikian. Semua pun dikawani tanpa tahu menahu. Sebenarnya riwayat mereka itu bagaimana? Apa pernah masuk penjara? Apa sejak kecil sudah bunuh orang? Apa mereka itu maling ataupun tukang menjahili teman sendiri? Tidak tahu untuk menyatakan demikian. Konfirmasi pagi ini menyatakan saya beralibi atas nama Kepolisian Indonesia, masih sama seperti yang kemarin, dengan kepercayaan bahwasanya pengalaman terganggu supernatural atas nama orang-orang tidak bertanggung jawab yang dialami oleh nama Irwan Kornel diyakini ataupun diakui oleh Kepolisian Indonesia, karena menyangkut juga pengalaman serupa dari pihak Kepolisian Indonesia. Kontennya menyatakan acuanlah ahli utama ataupun juga diutamakan untuk pengurusan keuangannya, konten menyatakan gitu. Pada hari ini saya mendapatkan visual ya, seperti penampilan ataupun penampakan begitu. Pengalaman perkara kontak body supernatural dan penampilan kelihatan polisi gitu ya, anggota-anggota polisi termasuk juga poluan. Mobil patroli pun kelihatan gitu, lewat-lewat mobil patroli polisi gitu. Masuk juga dari lapas juga gitu ya. Dan juga konfirmasi tentang konteks body supernaturalnya berlangsung juga, dan menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel diupayakan untuk dikonfirmasi kepada ibu kota Jakarta karena perkara serupa sungguhnya yang sudah diperhatikan berkemungkinan bisa dipersesuaikan dengan klaim internet ID 666 Irwan Discovery ini sebagai ahli utamanya. Konteks selanjutnya menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel terkait kepada pertemanan yang tidak diketahuinya seluk-beluk kawan-kawannya sejak masa kuliah ataupun masa SMP juga, yang berdampak pada nama Irwan Kornel terkenal gitu di antara pertemanan hingga serupa seperti selebritis pada momen puncaknya ketika kuliah di Universitas Sumatera Utara. Konteks terhubung menyatakan bahwasanya untuk kelanjutannya nama Irwan Kornel ini diakui proyek BRI 666-nya dan ingin konfirmasi kembali kepada nama Irwan Kornel untuk membuat protokoler awalnya lagi tentang BRI 666 dimaksud.
Secara pokok, desain ataupun rancangan konsep dari proyek BRI 666 tersebut yang dinyatakan sungguhnya layak operasional, namun kurang untuk protokolernya. Baiklah, pada momen kalender ini saya akan coba untuk buka-buka lagi ya coret-coretan rancangan desain dari proyek BRI 666 saya dimaksud. Yang mana konteks menyatakan bahwasanya sungguhnya konsep Irwan Cornel sudah dipegang oleh kepolisian Indonesia dan termasuk juga BRI serta kalangan ibu kota Jakarta, pemerintah nasional katanya. Baiklah, saya akan lihat lagi ya, yang mana kira-kira konteksnya menyatakan secara pokok BRI 666 di ACC oleh Pemerintah Nasional Indonesia karena dispensasi perkara kepada nama Irwan Cornel, keterkaitan juga status ketersangkaan yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel, termasuk pihak BRI ataupun oknum katanya, keterkaitan kepada Bapak Adi Bana Ginting, orang tua kandung dari nama Irwan Cornel. Serupa seperti konferensi ataupun pernyataan hukum internet nama Irwan Cornel sebelumnya. Proyek BRI 666 ini sungguhnya menyangkut tentang internet banking BRI di tahun-tahun milenium ini yang kemudian disaingi pada momentumnya oleh nama lain ataupun proyek dengan judul lain yang sungguhnya lebih mudah secara konfirmasi asesmen dari BRI 666. Namun dinyatakan BRI 666 tetap berpeluang untuk direalisasikan proyeknya oleh pihak BRI, yang mana konteksnya menyatakan sudah mengikutkan sebenarnya kanwil BRI se-Indonesia, yang termasuk juga yang di Amerika Serikat, karena komunikasi juga sudah berlangsung sebenarnya bersama Bapak Adi Bana Ginting terkaitan momen bisa kontek-kontekan bermetode supernatural ini juga, ataupun juga komunikasi dengan Android kalangan keluarga sebenarnya satu sama lain. Konteks menyatakan demikian. Sudah sejak tahun-tahun lampau sebenarnya mensengajakan ataupun mengkontroversikan Bapak Adi Bana Ginting dan juga Ibu Sulatina. Konteks menyatakan demikian sebagai pihak yang sungguhnya berstatus sebagai sang BRI dalam riwayat perbankan BRI. BRI 666 dimaksud sungguhnya juga berawal, saya sudah temukan beberapa literatur saya ini ya, yang mungkin nanti bisa diupayakan juga sebagai satu prakata ataupun pemahaman tentang proyek BRI 666 tersebut. BRI 666 sesungguhnya merupakan kontek-kontekan bersama Pak Adi Bana pada mulanya yang tidak diketahui oleh nama Irwan Cornel. Sudah sejak tahun-tahun ramainya istilah forex derivatif di tahun 2000 ke atas ya.
Pada waktu itu belum berperkara supernatural. Namun banyak perbankan swasta menyelenggarakan bisnis kurang resmi yang disebut forex derivatif pada tahun 2000-an ke atas. Yang dalam pemahaman informasi beritanya di tahun-tahun tersebut, forex derivatif ini sesungguhnya kurang begitu resmi. Keterkaitan assessmentnya dari Bursa Efek Indonesia ataupun juga tentang IHSG tersendiri itu forex derivatif ini. Dan pada momentumnya menjadi satu perhatian juga oleh pihak BRI untuk yang menyatakan beginilah awal sebenarnya dari ambisi ataupun juga keinginan pihak BRI untuk punya proyek electronic banking ataupun internet banking. Dan konfirmasinya menyatakan bahwasanya terjadi kontroversi keterkaitan urusan bisnis derivatif tersebut dari pihak pemerintah Indonesia, keterkaitan naungannya ataupun juga urusan jaminan perbankannya terhadap para investor ataupun nasabahnya. Konfirmasi menyatakan secara kelanjutan sungguhnya menyangkut juga kepada perbankan yang menggunakan internet ataupun awal mula secara bersamaan urusannya kemunculan bisnis electronic banking pada momen tersebut. Urusan transfer keuangan pakai banking. Jadi sudah tahap lebih maju pada waktu itu ketimbang ATM ataupun teller mesin yang dikenal oleh sosial sejak tahun 90-an, 98 tahun 2000-an. Dia sudah menjadi e-banking pada momennya, yang membingungkan serta merta juga secara bersamaan kemunculan dari bisnis beristilah forex derivatif. Konten menyatakan kurang lebih demikian dengan berdasarkan juga pengingatan saya sendiri nama Irwan Cornel, yang mana pada waktu itu sangat ngetop sekali, sangat trendy sekali e-banking, internet banking, PayPal, e-buy, internet banking, PayPal gitu. Jadi konteksnya saya upayakan sungguhnya pihak BRI hanya mengetahui transferan dengan menggunakan form ataupun formulir yang berkode transferan antar mata uang falas gitu, tidak pakai internet, elektronik internet seperti itu. Dan muncullah gaya baru e-banking namanya, internet banking. Secara bersamaan forex derivatif tersebut bersaingan kemunculannya. Dan konfirmasi menyatakan juga pada saya namanya Irwan Cornel, pihak BRI memiliki keinginan untuk mengimbangi pasar trendy perbankan tersebut, karena juga merasa perlu untuk mengupdate gaya lama mereka. Dari hanya sekedar menggunakan form-form tertulis seperti kwitansi-kwitansi, dengan mempertimbangkan gaya baru yang disebut banking ataupun forex derivatif tersebut. Konten menyatakan karena juga latar belakang forex sebenarnya bagian ataupun departemen internal dari suatu perbankan yang menyangkut pengurusan permodalan ataupun bunga rata-rata nasabah, dalam kaitannya juga kepada falas dari mata uang sokongan ataupun fundamental dari perbankan domestik tersebut, seperti BRI tentu kepada mata uang rupiah. Demikianlah forex menjadi bagian ataupun divisi departemen internal dari suatu perbankan nasional domestik. Untuk pengurusan lah tentang pengangkatan ataupun posisi bergaining internasional falas mata uang dimaksud dalam perihal BRI ini tentu mata uang rupiah. Bella, saya akan upayakan kembali karena
momen yang terpisah kalendernya ini. Oh, masih berlanjut ya tentang peringatannya ya, kronologinya. Ya, coba saya ingat-ingat dulu. Oh, dari pihak BRI Kanwil. Iya. Ya, konteksnya menyatakan perlu untuk diupayakan lagi dulu keterkaitan awal mula ketertarikan dari pihak BRI juga kepada model gaya perbankan internet. Ya, sepingatan saya ya pada momennya juga keterkaitan kepada ketentuan yang diperbuat oleh pemerintah kemudian menyangkut falas yang berinternet tersebut ataupun forex derivatif. Dinyatakan harus bernaung kepada suatu perbankan yang resmi, termasuk juga tanda tangannya kepada perbankan pemerintah, dan keterkaitan pengurusannya menyangkut forex tersebut harus bertanda tangan Bursa Efek Indonesia. Kurang lebih demikianlah untuk kelanjutannya. Singkat ceritanya, BRI disokong sebagai pihak yang utama untuk menyelenggarakan forex yang beramai-ramai mensosialkan diri di dalam negeri Indonesia. Pada momennya informasinya menyatakan satu kecemburuan sebenarnya dari pihak BRI karena ada gaya tren perbankan baru yang sepertinya gadungan pada momen tersebut, menggunakan istilah electronic banking ataupun internet banking dengan pentolan kepada grup-grup yang tidak domestik ataupun grup-grup bernama import seperti PayPal ataupun eBay pada masa itu. Dicari tahu kurang begitu terpercaya, tapi banyak yang mengusahakannya karena awal mula sebenarnya juga kemunculan dari forex gaya internet tersebut. Perbankan swasta banyak mentrendikannya, dan lalu kemudian pihak BRI pun punya keinginan ataupun juga angan-angan untuk coba beradaptasi dengan gaya perbankan baru tersebut. Singkat ceritanya demikian, dan lalu kemudian saya dihubungi, dikonfirmasi pada momen-momen tahun perkara ini. Kontak body supernatural berlangsung kepada saya. Dinyatakan bahwasanya berasal dari pihak BRI yang sudah bercakap-cakap dengan Bapak Adi Bana Ginting keterkaitan keinginan untuk memiliki sebuah proyek yang menyangkut juga electronic banking ataupun internet banking yang di stempel scan barcode-nya atas nama perbankan pemerintah Indonesia ini, BRI. Kontaknya menyatakan internet banking BRI. Demikianlah sungguhnya awalnya, dan ketika itu belum ada internet banking BRI, dengan keterkaitan juga BRI 666 sebagai project reward secara bersama-sama dipersesuaikan begitu untuk urusan keuangan nama Irwan Cornel pada momen tahun-tahun perkara berlangsung. Konfirmasinya menyatakan keterkaitan pada rencana untuk internet domestik Indonesia juga tentang sosial media internet yang bernaung ataupun juga berstempel perbankan pemerintah ini BRI, karena juga keterkaitan para netter juga termasuk kalangan BRI. Kontaknya menyatakan sudah lama keinginan untuk mengusahakan internet domestik sosial media serupa, yang mana perkenalan dengan nama Irwan Cornel dinyatakan sejak Friendster juga sudah saling berinternet, dan lalu kemudian keterkaitan Facebook juga, dan juga keterkaitan kepada Bapak Adi Bana Ginting, dan lalu kemudian
Saya diinginkan untuk merancang ataupun mengangan-angankan dulu satu konsep materi dari model sosial media internet BRI tersebut yang berlogo disandingkan kepada 666 saya dimaksud. Mengaku menemukan nomor termasuk dalam Alkitab di dunia pada tahun-tahun perkara ini yang dinyatakan berdasarkan konteksnya dari pihak BRI sudah dibuktikan, dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, berkompeten, Tentara Nasional Indonesia maupun juga kepolisian serta internasional melalui internet global juga, dan pengalaman kontak body supernatural dari pihak BRI, dan menyimpulkan, memastikan bahwasanya 666 Code Discovery ini merupakan kebanggaan dari negara Republik Indonesia. Memang benar valid 666 di dunia. Demikianlah sesungguhnya juga 666 Code Discovery ini disandingkan kepada BRI sebagai satu atribut ataupun penghargaan kepada nama Irwan Cornell, dengan kelanjutan keterkaitan sungguhnya kepada perkara supernatural yang dipeloporin eksistensi perkaranya oleh nama Irwan Cornell, dan juga keterkaitan konteks bersama Pak Adibana. Katanya bahwasanya sudah sejak lama juga sebenarnya pihak BRI dalam riwayatnya teka-tekikan ataupun mengobsesikan tentang 666 kitab suci tersebut. Satu kode buntut sebenarnya konteksnya dari pihak BRI dan juga Pak Adibana. Dalam riwayat BRI dan ketepatan pas sekali ternyata nama Irwan Cornell merupakan penemu 666 di dunia. Kurang lebih begitulah yang kemudian konteksnya menyatakan Pak Adibana sungguhnya sang BRI, dan juga keinginan kita untuk mempersandingkan kode buntut yang berhasil ditemukan oleh nama Irwan Cornell tersebut, yang sungguhnya merupakan obsesi dari kalangan BRI dalam riwayatnya, untuk menjadi satu proyek di dalam naungan BRI atas nama sang BRI juga Bapak Adibana Ginting sebagai naungannya. Informasinya kurang lebih demikian. Demikian juga Ibu Sulatina, ya benar, demikian juga Ibu Sulatina, orang tua kandung perempuan dari nama Irwan Cornell. Lalu konteks juga menyatakan bahwasanya pada momennya pihak BRI menginginkan untuk satu proyek tabungan yang berinternet banking, dia menaungi usaha-usaha di dalam sosial. Bagaimana usaha-usaha di dalam sosial bisa dinaungi oleh BRI dalam wujud proyek banking yang internet mereka seperti itu. Termasuk juga hal tersebut sebagai satu mainstream ataupun satu syarat untuk desain konsep materi dari BRI 666 tersebut, yang menjadikan arsitek ataupun konsep materi BRI 666 tersebut termasuk melingkupi, menaungi, menyangkut kepada usaha-usaha yang dipointerkan di dalam sosial pada tahun-tahun perkembangan ini, seperti juga perbengkelan dan tambal ban, termasuk juga tentang bidang wifi, ataupun juga termasuk tentang usaha-usaha sejenis Unilever, usaha-usaha yang menyangkut produk-produk keseharian masyarakat, produk-produk sekunder ataupun produk-produk utama keperluan sehari-hari masyarakat seperti sabun ataupun rokok ataupun yang lainnya yang dijual di kedai kelontong. Produk Unilever lah kalau dalam istilah sosial bersponsor produk-produk domestik tersebut, Unilever katanya. Dan lalu kemudian menyangkut juga tentang model
jual beli online, model jual beli berinternet, seperti online membeli seperti itu. Nah, termasuk juga kontennya menyatakan demikian. Dan lalu kemudian menyangkut juga tentang status mempatenkan, menegaskan kembali tentang negara Indonesia sebagai pemilik dari rokok vape di dunia, pemilik liquid vape, rokok vape di dunia. Itu pun juga diikutkan kontennya menyatakan demikianlah. Konsep materi dari BRI 666 melingkupi pointer-pointer dimaksud. Dan kemudian menyangkut juga tentang BBM, tentang Pertamina, BBM, galon pom bensin. Bagaimana suatu konsep materi proyek BRI 666 ini, katanya konteksnya bisa juga melingkupi ataupun mendesain arsitek tentang urusan Pertamina pom bensin kita. Dia berwujud proyek tabungan yang berstatus segmen juga kepada BRI 666. Termasuk juga konteksnya menyatakan begitu. Pertamina BRI 666. Dan lalu kemudian termasuk juga tentang ambisi untuk kepemilikan otomotif nasional. Bagaimana kendaraan bermotor made in Indonesia kita itu juga termasuk di segmenkan dalam proyek BRI 666 tersebut. Demikianlah sehingga menyikon juga perihal otomotif nasional tersebut dengan konteks yang menyatakan Bapak Adi Bana Ginting juga sebagai salah satu pointernya karena keterkaitan sang mata uang rupiah beliau Bapak Adi Bana Ginting dan juga Ibu Sulatina sebagai suatu perancang yang dikenal sungguhnya termasuk oleh Toyota, Daihatsu dan yang lainnya. Pada tahun-tahun perkembangan otomotif Jepang tersebut, sejak masa-masa berlalu, ikutkanlah beliau ini karena keterkaitan proyek yang menyangkut permesinan juga merupakan bidang dari beliau, konteksnya menyatakan begitu. Demikianlah judulnya juga otomotif nasional ataupun merek rancangannya nanti seperti ABIM gitu, Adibana Indomobil ataupun juga Adibana sepeda motor, termasuk juga disegmenkan kepada proyek tabungan BRI 666 tersebut. Nah, konteks menyatakan juga menunjukkan juga tentang usaha-usaha yang baru saja kita rintis. Cukup mencengangkan juga katanya keterkaitan Android, handphone Android yang termasuk juga sebenarnya dominannya kepada pribumi negara Indonesia, pemerintah Indonesia seperti Vivo ataupun Oppo ataupun juga merek Bapak Adi Bana sendiri nanti sebagai satu pointer juga, ABP Adi Bana Pancasila ponsel Android, ABP Android. Konteksnya menyatakan serupa begitu sebagai bagian dari upaya juga untuk mempelopori gaya bisnis berbanking elektronik internet atas nama BRI 666. Konfirmasinya kurang lebih demikian. Dan pada momennya disaingnya ataupun tersaing ya dengan kemunculan proyek serupa tapi merek aspal ya, yang sungguhnya beralasan ataupun berkontradiksi kepada status proyek BRI 666 sebagai percakapan yang sebenarnya dengan pihak BRI untuk banking BRI ataupun internet banking BRI.
Baiklah, demikian secara peringatan saya, di mana pada momen ini saya juga secara bersamaan tetap diganggu ataupun dicerobohi dengan metode supernatural. Pada momen ini saya diinginkan untuk menjelaskan kembali tentang model-model proyek BRI 666 tersebut, yang pada menit-menit ini sungguhnya saya ingin menyatakan bahwasanya benar atau tidakkah proyek BRI 666 tersebut penting sesungguhnya bagi saya, karena juga pengalaman juga ya, trauma apa istilahnya begitu. Pada momennya tersaingi oleh merek proyek aspal tersebut. Itu proyek sebenarnya BRI 666 tapi logonya lain. Kurang lebih demikian. Saya tidak ingin juga terjadi kembali yang mana kemunculannya juga dinyatakan keterkaitan juga pihak-pihak yang menyelundupkan konsep BRI 666 sesungguhnya, mencuri arsitek ataupun konsep materi BRI 666. Baiklah, saya sudah mondar-mandir ya untuk mengusahakan pencarian saya tentang penjelasan konsep BRI 666 tersebut yang saya literaturkan dengan buku. Saya punya notes buku yang mencoret-coret konsep, materi ataupun model dari sosial media, internet BRI 666 saya tersebut. Namun konteksnya menyatakan jangan terlalu mendetail karena sungguhnya masih disempurnakan ataupun diurus kerahasiaannya, karena urusan realisasi proyek tersebut jangan sampai sama-sama bos nanti antara nasabah ataupun sosial dengan BRI 666 nya. Ibarat istilah dokter di dalam keilmuan, kalau pasiennya juga dokternya pun juga diketahui apa-apanya, sudah tidak ada lagi urusan yang mau diupayakan. Konteksnya menyatakan kurang lebih demikian. Namun sedikit banyak juga saya diinginkan untuk menjelaskan tentang sosial media BRI 666 dimaksud. Baiklah, konteks saya cukup pro kontra ya, yang menyatakan hal-hal yang kurang optimis, kurang positif tentang perencanaan proyek BRI 666 saya tersebut. Konteks menyatakan sepertinya menyangkut tentang Bapak Adi Bana Ginting yang riwayatnya dipersalahkan dalam tahun-tahun milenium ini. Saya bisa menjelaskan sedikit ya, BRI 666 sebagai internet banking yang bermodel sosial media internet domestik Indonesia ataupun internet Indonesia dengan dukungan satelit Palapa. Konteks menyatakan satelit Indonesia untuk nomor alamat internet kita tersebut BRI 666 dan menggunakan satelit Palapa, Telkom ataupun Telkomsel juga. Sosial media internet BRI 666 merupakan
jenis portofolio nasabah ya yang mengupayakan akuntansi nasabah dalam segmen-segmen tabungan masa kininya BRI 666 yang memfokuskan juga tentang urusan digit deposito ataupun keuangan nasabah. Selain daripada bersosial media secara naungan kepada internet domestik Indonesia, demikianlah BRI 666. Sungguhnya rancangan desain BRI 666 tersebut adalah satu upaya juga untuk keinginan memahami bersama tentang keuangan Indonesia terkait tentang domestik ekonomi Indonesia dan juga dampaknya kepada falas mata uang rupiah, valuta asing ataupun forex dalam istilah internasionalnya. Diwujudkan dalam bentuk forex sederhana yang dipointerkan sebagai foundationnya untuk BRI 666 ini dengan pemahaman inovatif. Profit dalam forex BRI 666 sederhana ini adalah loan ataupun pinjaman yang beragunan jaminan deposito tersimpan nasabah tersebut. Wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam perhitungan per semester dan itu harus dikembalikan. Profit dalam pemahaman lanjutannya forex BRI 666 ini merupakan satu modal yang berpeluang bagi nasabah untuk digunakan dalam perencanaan usaha mereka. Serupa seperti pinjaman agunan, hanya saja dalam perihal ini forex yang dimodelkan serupa begitu. Dan kemudian forex BRI 666 ini sebagai foundation dari BRI 666 sederhana begitu, memiliki dua sub pengurusan ataupun pengelolaan pinjaman yang dianggap investasi nasabah tersebut, yang dapat dijelaskan satu persatunya. Pengelolaan pertama itu independen ataupun mandiri nasabah sendiri. Dia boleh digunakan untuk apa saja, termasuk untuk foya-foya di luar ketentuan yang semestinya pengelolaan permodalan begitu, dengan konsekuensi pengembalian dalam jangka waktu yang ditandatangani ataupun disepakati di awal pembukaan rekening ataupun forex tersebut. Per semester dalam perhitungannya ya, dan berkemungkinan untuk berubah nanti sesuai dengan evaluasi lanjutannya. Deposito yang tersimpan haruslah berimbang ataupun berbanding kepada jumlah profit yang diartikan sebagai pinjaman investasi nasabah tersebut. Yang mana dalam perihal ini basic fundamental untuk kerjasama memahami ekonomi nasional Indonesia bersama nasabah dan sosial itu dapat terwujud. Tren tentang forex derivatif diterjemahkan di dalam proyek BRI 666 yang inovatif ini. Kemudian subpoin pengelolaan pinjaman investasi tersebut. Yang kedua adalah
daftar investasi yang dijaminin oleh pihak BRI 666 atau diistilahkan dengan indeks dan sekuritas. Indeks dan sekuritas ini sesungguhnya merupakan rancangan yang sederhana, tidak terlalu rumit serupa seperti internasionalnya. Sejenis grosir lah indeks dan sekuritas ini, yang mana dibagi dua dia kepada indeks untuk satu chart pengenalan fluktuasi dari investasi-investasi yang ditargetkan nasabah dengan penjaminan dari pihak BRI 666, dan juga kedua sekuritas. Dia tidak hanya chart untuk pemahaman fluktuasi grosir produk-produk tersebut, tapi sudah termasuk chart pembelian ataupun jual beli serupa seperti forex juga, tapi kemungkinan dalam hal ini nanti dipertimbangkan membeli saja serupa seperti beli online gitu ya, online shop seperti itu, dengan harga grosir ataupun pihak BRI sebagai pabrikannya, Sekuritas ini sesungguhnya juga merupakan satu metode untuk pendaftaran produk-produk industri made in Indonesia pribumi, yang kemudian nanti akan dipatenkan sebagai trademark, istilahnya trademark register para nasabah yang berstatus nantinya sebagai ecerannya ataupun distributornya. Kita akan bersaing dengan grosir-grosir lain di luaran yang diyakini kita cukup kompetitif secara perhitungan harga bandrolnya. Demikian untuk sub yang kedua dari pengelolaan keuangan BRI 666 sebagai pinjaman investasi melalui metode forex dimaksud. Inovatif dia. Sekuritas ini termasuk kepada industri-industri rumahan ataupun lokal made in Indonesia pribumi ataupun domestik Indonesia. Salah satunya vape, rokok vape yang ingin dipatenkan terus untuk kepemilikannya termasuk atas nama negara Indonesia, termasuk juga liquid vape ataupun sandingan rokok vape tersebut. Lalu kemudian tentang bidang usaha wifi, warung wifi, kafe dengan fasilitas wifi di dalamnya. Yang kerjasama juga termasuk nantinya mungkin dengan perusahaan-perusahaan wifi baru domestik Indonesia yang dinyatakan termasuk BUMN dia, dan karena status BUMN-nya wajib untuk ikut kepada proyek tabungan BRI 666 dimaksud. Pendaftarannya ataupun juga penjaminan buka usaha bersponsor BRI 666-nya, wifi tersebut sebagai bagian dari sekuritas di dalam option ataupun sub pengelolaan pinjaman investasi forex BRI 666 dimaksud. Dan kemudian segmen-segmen tabungan yang lainnya seperti bidang otomotif, rakitan mobil domestik Indonesia dinyatakan juga termasuk obsesi juga dari kita pihak pemerintah dan juga pihak BRI untuk mempersaingkan status negara Indonesia sebagai pasar konsumen terbesar untuk bidang otomotif di dunia, satu benua Asia, bukan sebagai pasar produsen ataupun pabrikan otomotifnya. Demikianlah termasuk juga proyek otomotif nasional ini sebagai salah satu segmen dari sekuritas pinjaman investasi forex BRI 666 dimaksud. Nantinya akan bertahap dia menjadi paten untuk produk tersebut, trademark registernya, dengan berbayar nanti kepada pemerintah untuk PPN ataupun PPH-nya, dan sudah pasti kita bisa ekspor ataupun go internasional
dalam momen-momen penghabisan letter of credit ini dengan menggunakan media jual beli online internet ini. Konteks menyatakan untuk selanjutnya keterkaitan juga BBM, itu termasuk juga sekuritas, ya, model proyeknya BRI 666. Dan kemudian menyangkut juga online shop, beli online, kontennya menyatakan ada nanti di situ juga sekuritas untuk produk-produk yang label tabungan beli online dari BRI 666 dengan daftar produk-produknya, harga grosir, termasuk kepada industri made in Indonesia. Apakah itu nanti juga termasuk kerupuk, termasuk ataupun juga termasuk baju, pakaian ataupun konveksi, istilahnya ya, konveksi baju, pakaian, sepatu, sendal, gitu, made in Indonesia. Demikianlah sebenarnya konsep angan-angan konfirmasinya bersama BRI 666 Irwan Kolon juga untuk model dari tabungan BRI 666 dimaksud menaungi dia ataupun melingkupi dia usaha-usaha di dalam sosial yang dipointerkan dalam sub-sub yang bisa mewakilinya. Dan banyak lagi untuk daftar sub pengelolaan ataupun poin kedua dari manajerial pengelolaan pinjaman investasi hasil dari profit forex BRI 666 tersebut kepada nasabah dengan agunan ataupun penjaminan termasuk deposito yang tersimpan mengalami suspend ataupun dibekukan untuk jaminan pengembalian pinjaman investasi tersebut. Diyakini cukup inovatif dan hanya berkendala semangat yang menggelora untuk usaha-usaha para nasabah tersebut dengan dukungan dari pihak BRI atau BRI 666. BRI 666 memiliki satu pointer risiko urusan forexnya ini yang dinyatakan cukup fair, ya, keterkaitan agunan penjaminan juga, yang mana sungguhnya untuk pinjaman tersebut memerlukan pembiayaan yang ditetapkan. Loss ataupun istilah loss tersebut di dalam forex pada umumnya itu akan menjadi kerugian secara momentum peristiwanya dari nasabah, dan loss ini adalah kepemilikan nanti kepada BRI 666 sebagai pialang forex tersebut ataupun perbankan yang menjaminkan transaksi non-real market forex derivatif yang inovatif tersebut, BRI 666. Demikianlah satu konsekuensi dari transaksi forex BRI 666 yang dijelaskan sebagai pinjaman investasi kepada nasabah. Demikianlah kurang lebih yang mana saya diinginkan untuk tidak terlalu mendetail, tidak terlalu merinci dalam menjelaskannya, sebab itu juga satu resep formula project pada umumnya yang perlu dirahasiakan juga untuk suksesi operasional project itu nanti. Serupa seperti dokter, kalau semuanya tahu berarti kita sudah sama-sama dokter, mana lagi ada kita buka praktek, kurang lebih demikian. Jadi jangan terlalu merinci dalam penjelasannya. Baiklah, untuk selanjutnya sosial media internet banking, sosial media BRI 666 sungguhnya merupakan satu peloporan untuk internet domestik Indonesia yang bernomor IP address satelit Palapa Indonesia, termasuk juga Telkom dia itu, yang beranalogi portofolio sebenarnya
Di dalamnya itu nanti sosial media itu juga termasuk dia games yang didesain arsitek modelnya oleh BRI 666. Ya, saya sendiri nama Irwan Cornel. Ada beberapa sub-subnya, termasuk juga tentang maskot gamesnya itu tersebut nanti secara karikatur atau animasinya dalam wujud keluarga alien sebagai otoritas ataupun signatur dari pengakuan menemukan nomor termasuk ke dalam Alkitab di dunia atas nama BRI 1666 ataupun 1666 Irwan Cornel Discovery ini. Maskot gamesnya itu nanti alien itu nanti, sehingga kita bisa satu konfirmasi, satu assessment register kepada 666 BRI. Asli loh, bukan kaleng-kaleng. Kontek menyatakan bukan kaleng-kaleng seperti pengakuan-pengakuan yang berlalu. Demikianlah salah satu sub dari sosial media internet banking BRI 666 yang beranalogi portofolio nasabah sebenarnya. Banyak di situ pengelolaan keuangan, termasuk dia games, itu juga termasuk pengelolaan keuangan. Yang berwujud dia nanti secara toleransi dispensasinya bentuk digit point, itu digit nanti. Digit per digit yang dievaluasi kepada nanti secara konversi kepada mata uang rupiahnya bernilai berapa. Apakah satu digit sama dengan Rp1 ataupun satu digit sama dengan Rp5, itu akan dikonfirmasi kembali sehingga bisa nanti diwujudkan secara ketepatan nilai digit tersebut kepada mata uang rupiah. Untuk penggunaannya cukup variatif ya, termasuk dia kepada wujud sub-sub topik harian tersebut dalam komentar, ataupun ada istilah baru nanti pada pro dan kontra, yang mana pro ini adalah digit, penambahan digit bila terjadi klikan ya gitu ya, istilah komputernya diklik dia pro, ataupun digit dia dalam pengertian poin-poin yang diperoleh nasabah tersebut. Dan juga poin, ada juga kontra dia, kontra itu setengah digit, dia poin bukan digit. Dan banyak lagi yang lainnya. Dalam pengertian sosial media internet BRI 666 ini sesungguhnya portofolio ataupun akuntansi keuangan dari nasabah-nasabah BRI yang bertahap dia menjadi pemilik dari tabungan BRI 666 dimaksud. Baiklah, konteksnya kembali saya terima ancaman atau intimidasi keterkaitan kecemburuan urusan saya ingin mewujudkan ataupun mendapatkan ACC projek dengan logo BRI dimaksud BRI 666. Katanya menyatakan bahwasanya BRI 666 ini tidak perlu untuk direalisasikan dengan alasan-alasan yang disembunyikan. Baiklah, saya akan coba mengingat lagi sedikit rangkumannya tentang gambar aplikasi sosial media internet banking, indeks dan sekuritas BRI 666 saya tersebut.
sesungguhnya merupakan reward kepada saya yang wujudkan secara negosiasi dengan saya dalam bentuk proyek bersama BRI, karena BRI juga berstatus ketersangkaan dan keterkaitan kepada permodalan atas nama Pak Adi Bana Ginting. Permodalan ataupun status sebagai sang BRI kepada Bapak Adi Bana Ginting dan Ibu Selatina, konteksnya menyatakan BRI termasuk ketersangkaan ataupun pelakunya yang mengejar-ngejar ataupun membingungkan urusan dalam wujud pengalaman Simi Commanding Ghost Grave di tahun-tahun milenium ini. Disnatalis Universitas Sumatera Utara yang termasuk juga BUMN di Indonesia, pelopor ataupun kejeneralan resimen Komando Angkatan Darat, Jenderal Bintang Besar Adi Bana Pancasila, Adi Bana Ginting, dan juga Ibu Selatina. Konteksnya menyatakan kurang lebih begitu pada awal-awal saya dikonfirmasi punya penawaran realisasi reward keuangan saya ke dalam wujud proyek berlogo BRI dengan menyandingkan 666 kepemilikan saya, BRI 666. Nah, konfirmasi lanjutannya menyatakan bahwasanya BRI tersebut itu sebenarnya cukup laten itu untuk status stockholdernya ataupun kepemilikan keluarga besarnya, termasuk juga itu orang-orang lokal yang mana untuk atribut sang BRI-nya itu salah satunya kepada Bapak Adi Bana Ginting dan juga Ibu Selatina. Konfirmasinya kurang lebih demikian. Baiklah, dan untuk konsepnya tadi ya, kembali lagi ya, saya diinginkan untuk menjelaskan singkat-singkat. Sosial media internet banking BRI 666 punya banyak sekali menu-menu di dalamnya, yang termasuk juga buka rekening, itu termasuk juga submenu di dalamnya, dan juga internet banking secara form langsung tanpa melalui tahapan-tahapan yang dinamis ya, yang trendis seperti pro kontra ataupun juga forexnya, beli online-nya, dia langsung form elektronik banking ataupun internet bankingnya. Salah satu menu dalam sosial media internet banking BRI 666 dimaksud. Kemudian menu juga tentang games, ada games yang dikonsep arsitekkan oleh sang BRI 666. Saya sendiri 666 Irwan Cornel Discovery Meaning. Dan menu-menu yang lainnya seperti berita nasabah, karena dalam topik-topik hariannya itu dia termasuk juga di listing untuk statusnya sebagai berita-berita terkini atas nama nasabah ataupun partisan dari sosial media internet banking BRI 666 dimaksud. Dan menu-menu yang lainnya, yang mana pada momen bersamaan ini saya kembali mengalami ancaman ataupun intimidasi. Konteksnya menyatakan itu sebenarnya para tersangka ataupun pelaku yang entah bagaimana menganggap masuk akal perbuatan mereka ini melarang BRI 666 untuk diwujudkan, melarang nama Irwan Cornel untuk direalisasikan ganti keuangannya. Dalam momen-momen tahun-tahun berlangsung ini sudah dibuktikan bersama pemerhati perkara di dalam sosial dan juga kepolisian Indonesia bahwasanya nama Irwan Cornel memang dicerobohi, disabotase, disadap ataupun juga dijahati dengan metode supernatural oleh
komplotan tertentu, termasuk juga dia kepada kalangan pemain internet yang mengaku diri dia hingga tahun 2025 ini dan sudah diketahui sosial, namun sampai sekarang masih merasa tidak bermasalah dengan ancaman-ancaman mereka, termasuk melarang untuk pengurusan keuangan ganti kerugian nama Irwan Cornell atau juga perwujudan proyek BRI 666 nama Irwan Cornell. Demikianlah yang sungguhnya dalam tahun yang berlalu ini saya 24 jam non-stop. Kalau istilah si Skambling itu 2 kali 24 jam wajib lapor. Non-stop saya mengalami pembuktian pengalaman perkara yang saya klaim melalui internet masa kini. Dari pagi sampai pagi lagi, termasuk pada waktu tidur diganggu ataupun mengalami investigasi yang termasuk juga dari kepolisian, termasuk juga dari pemerintah. Sudah tentu sungguhnya saya punya reward keuangan yang mana tentu sudah disepakati dalam satu pointer itu dinegosiasikan kepada proyek BRI 666 yang alasan mendasar juga karena urusan tidak efisiensinya, tidak pasnya untuk memungut keuangan di dalam sosial para pelaku ataupun tersangka, kendati pun sudah diketahui status identitasnya tingkat nasional Indonesia nama Irwan Cornell ini dari Aceh sampai Irian Jaya, kurang pas untuk direalisasikan ganti keuangannya dalam wujud pemungutan seperti pajak usaha dari Aceh sampai Irian Jaya. Dengan demikian dinegosiasikan kepada saya untuk ditransformasikan ataupun diterjemahkan dalam wujud proyek yang disebut BRI 666. Konfirmasi atas nama saya tuntutan 22 triliun rupiah dengan landasan termasuk kepastian pembuktian status ketersangkaan ataupun pelaku tersebut tingkat nasional dari Aceh sampai Irian Jaya, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Thailand, sampai Jepang, sampai Amerika Serikat, sampai Australia, sampai Arab Saudi, sampai Iran, sampai negara Israel dan benua Afrika. Konteks menyatakan mereka ini sungguhnya bertahap-tahap, tidak menghiraukan klaim pernyataan berperkara supernatural, kejahatan supernatural atas nama internet 1666 ruang Discovery ini. Hingga akhirnya komplotan itu meluas, berekstension sampai antar negara dengan metode perjumpaan lokal mereka, ada delegasi ataupun orang-orang yang sudah beralamat sementara ataupun menetap di Indonesia, ataupun juga menggunakan momen tren internet yang berlangsung di dalam sosial. Sejak tahun-tahun warnet di masa-masa akhirnya sebelum kemunculan wifi ataupun kafe-kafe berfasilitas wifi tersebut, dan juga kemunculan gaya internet dengan istilah Android yang berfitur internet, sosmed bisa diakses melalui handphone. Saya mengklaim urusan ganti keuangan saya cukup masuk akal karena keterkaitan juga ajaran kuliah hukum. Ganti kerugian materi tersebut termasuk rezeki kepada yang bersangkutan, tidak hanya semata berstatus keuangan ataupun sebatas nominal yang dikalkulasikan, bisa juga sebagai rezeki. Contoh kasus seperti Irwan Cornell ini memang dia dijahati tingkat nasional internasional kan. Syukur alhamdulillah nama Irwan Cornell cukup cekatan sehingga kita bisa tahu perkara ini berlangsung di antara kita, dan juga menyangkut tentang cacat tubuh ataupun status kewarasan nama Irwan Cornell masih normal hingga tahun 2025 ini. Perkara ini sudah saya klaim gencar-gencaran di internet global dengan durasi-durasi konferensi bersuara MP3 dan juga video MP4 saya ini
30 menit ada durasinya, 1 jam, 2 jam, setengah jam, dan itu gencar terus. Dan melingkup juga kepada syuting video investigasi hukum saya yang yakin saya di asesmen oleh pihak peradilan dan kepolisian karena memang berlabel berperkara hukum. Cukup ramai sekali, cukup banyak sekali, dan juga termasuk kutipan-kutipan video-video sejenis yang saya ikutkan ke dalam internet saya, di mana pada perkembangannya dinyatakan saya sudah mendapatkan ACC dari yang bersangkutan semuanya. Memang berkaitan kepada internet 666 Irwan Cornel Discovery Mining, dan tidak dipersalahkan untuk diikutkan video mereka kepada internet 1666 Irwan Cornel Discovery Mining. Baiklah, demikian. Secara bersamaan juga saya sudah menyatakan gangguan ataupun ancaman perkara saya ini tetap terus berlangsung. Dan keterkaitan juga mempersalahkan tentang saya mau diwujudkan ganti keuangannya, saya mau direalisasikan proyeknya. Pada momen kalender ini, Sabtu 22 Maret 2025, yang mana saya hari-hari berlangsung dari pagi sampai pagi lagi terus mengalami gangguan yang serta-merta juga mengalami pembuktian bersama kepolisian dan alibi-alibi yang saya sangat berharapkan komitmennya. Tingkat nasional saya dari Aceh sampai Irian Jaya, termasuk saya kepada politik nasional Indonesia yang keterkaitan kepada pemilihan kepala-kepala daerah, mengkader kepada saya ataupun menjiplak mimik dan logat rasio logika politik kepada saya. Berstatus tokoh perkara supernatural di tahun milenium ini di antara sosial, dan termasuk juga tokoh politik muda Indonesia yang termasuk berkanya kepada kalangan-kalangan tidak bertanggung jawab, para pelaku ataupun tersangka supernatural yang saya maksudkan. 22 triliun rupiah dianggap tidak rasional, dan juga urusan proyeknya. Perkara ini sudah saya nyatakan bermasalah keterkaitan pasal santetnya kalau di dalam peradilan, yang mana secara perkara saya sudah diinformasikan sesungguhnya merupakan acuan untuk pengurusan perkara serupa tentang pasal hipnotis ataupun santet guna-guna di dalam hukum pidana hingga tahun 2025 ini, namun tidak diinformasikan secara resmi kepada saya untuk pengangkatan status kesarjanaan gelar doktor, magister humaniora ataupun profesor sebagai penemu 666 di dunia, dan juga spesifikasi merintis eksistensi perkara supernatural yang masih memerlukan banyak jurisprudensi peradilannya di tahun-tahun berlangsung ini. Yang kode begu ganjang, kode jawen, dan juga jelengkung ataupun santet ayam, santet babi, santet kambing, santet lembu. Saya tetap dinyatakan mengada-ngada tentang urusan perkara yang saya maksudkan. Baiklah, menu-menunya banyak ya di dalam sosial media internet banking BRI 666, dan secara kesimpulan sederhananya serupa itu nanti seperti portofolio ataupun akuntansi DigiPoint nasabah-nasabah yang distilahkan pada awal mula status pemain-pemain sosmednya nanti itu dengan partisan, para partisan ataupun partisipator, sampai status mereka menjadi nasabah ataupun memiliki tabungan BRI 666. Ya sudah jelaslah mereka bukan hanya partisipator, tapi sudah bergelar, konteks menyatakan bergelar nasabah BRI karena sudah punya tabungan BRI 666. Bukan lagi sekedar partisipan ataupun diistilahkan oleh BRI 666 sebagai partisan, karena bagian dari komunitas membership
fanpage dari sosmed BRI 1666 tapi belum memiliki tabungan BRI 1666. Konfirmasinya menyatakan proyek BRI 1666 ini berkelamahan perkara supernatural yang berlangsung, di mana dikhawatirkan ada gangguan-gangguan yang menyelundup atas nama para tersangka ataupun pelaku, dan juga keterkaitan perhitungan pembiayaan ataupun premi ataupun wajib setornya, ataupun juga menyangkut komisi persekot dalam istilah forex-nya nanti, indeks dan sekuritasnya nanti, masih akan diakurasikan, masih akan dikalkulasi akuntansikan dengan keterkaitan urusan reward kepada nama Irwan Cornell dan juga rasionalnya pembebanan biaya oleh para nasabah nantinya. Karena tentu juga proyek tersebut akan diupayakan terus berlangsung dalam pengertian kita sebagai satu kompanyon ataupun pihak perbankannya. Demikian terlebih dahulu pada momen kalender ini. Saya diinginkan untuk singkat cerita saja, jangan terlalu merinci mendetail sampai kepada bagian operasional, sampai kepada bagian engine, sampai kepada bagian home industrinya, sampai kepada mana-mananya, karena itu nanti akan menjadi rahasia ataupun resep formula dari realisasi proyek dimaksud BRI 1666. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak BRI dan juga secara kontroversi membingungkan pro kontra pada momen pengalaman konferensi ini. Saya kurang tahu bagaimana urusan ketersangkaan ataupun gangguan, bullying, ancaman, intimidasi saya ini. Seperti ada anjing dipotong ataupun ada kucing dilempari pakai batu atau yang bagaimana-bagaimana. Secara pokok saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai manusia normal yang juga bersosial di dalam kehidupannya, mau berkeuangan juga, mau punya rumah tangga juga, dan tentu saja mau kaya sama seperti yang lainnya. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Yesus memberkati dan Om Swastiastu Bodhisattva. Berjaya Indonesia, kepada Bapak Adi, Bana Tempur dan Ibu Sulatina. Sampai jumpa.